Haleluya, shalom kepada semua para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil setiap kita, kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, saya percaya Tuhan akan melengkapi kita dengan perlengkapan dan senjata rohani yang luar biasa. Setiap kita akan diberikan kekuatan untuk bisa menanggung segala sesuatunya. Dan percaya Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat Tuhan ada bagi setiap kita. Kita bisa keluar dari hal-hal yang mungkin membuat kita terpuruk, hal-hal yang membuat kita terbelenggu, apalagi tumpulan mata rohani kita, Tuhan akan singkapkan. Sekali lagi, ketika mata rohani kita terbuka, Anda akan melihat arah tujuan kita yang pasti di dalam Tuhan. Nah, tujuan Tuhan yang ketiga, saya melihat bahwa menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita harus terus mau dibentuk menjadi pribadi yang memang semakin serupa segambar dengan Kristus. Tidak mudah, saya katakan. Ada bagian-bagian yang perlu kita kikis. Mungkin ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita mau tanggalkan, kita mau kikis, saudaraku. Dan kita mau kasih makan manusia rohani kita, sehingga kita semakin hari semakin serupa segambar dengan Tuhan. Kita mesti berjuang, ya, bagaimana kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan, tapi menjadi anak-anak yang memang sesuai dengan terang firman Tuhan. Kita berkata bahwa menjadi serupa dengan Kristus adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Mempunyai kehidupan yang selaras dengan kebenaran Tuhan menjadi goal kehidupan kita. Kita percaya bahwa seperti dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat-sahabat saya, seperti halnya Paulus, kalau dia hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, ini satu hal yang luar biasa. Ketika Anda bergerak, ketika Anda bernafas, ketika Anda hidup hari ini, bukan hidup buat diri kita, tapi hidup bagi kesenangan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Lalu mengacu kepada kebenaran ini akan membawa hidup kita supaya Anda benar-benar mempunyai karakter seperti Kristus, mempunyai tabiat kehidupan seperti Kristus. Ketika Anda berbicara yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, berbicara yang memberikan satu dampak yang baik kepada orang yang bisa mendengarnya. Ketika Anda bersikap, sekalipun sikap kita memberikan hal yang baik, keteduhan, ketenangan, kesegaran, bukan kepanikan, bukan kecemasan, bukan gosip, bukan kata-kata miring, bukan demikian. Tapi bicara kita seperti halnya orang menyampaikan firman. Paulus katakan, memberkati, menjadi terang, menjadi dampak bagi banyak orang. Sehingga dengan demikian, bagaimana kehidupannya menyerupai Kristus, itu tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita semuanya bergerak bersama dengan kekuatan Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang demikian akan mengerti tujuan hidupnya, ya, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Untuk apa dia hidup, untuk apa dia bernafas, untuk apa dia melayani. Dia mengerti bahwa tujuannya adalah kehidupan seperti Kristus. Ini akan membawa hidup kita untuk kita benar-benar mau dipangkas kedagingan kita. Kita mau dikikis kemanusiaan kita. Kita akan dikikis segala kesombongan, keegoisan kita. Karena hidup seperti Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, kehidupan yang memiliki hati Tuhan buat kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya aku telah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, firman Allah dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Dan pada endingnya kita akan melihat bahwa seperti halnya Paulus, dia berkata bahwa aku akhirnya mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengakhiri hidup kita dengan baik atau tidak? Semua kembali kepada kita. Yang pasti adalah untuk mencapai garis akhir bukan sesuatu yang mudah. Kita mesti berjuang dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, memangkas segala keakuan kita. Kita akan membawa arah tujuan kita untuk memiliki kehidupan seperti halnya Kristus. Arah kita jelas, hidup kita punya kepastian, hidup kita dipimpin, diarahkan di dalam kebenaran Tuhan, sampai benar-benar kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap Anda dan saya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini. Terima kasih buat firman dan kebenaran-Mu yang bisa kami terima, Tuhan. Sungguh
hati kami dikuatkan kembali, supaya kami melihat diri kami bahwa kami punya tujuan di dalam Tuhan. Terus bahwa kami Tuhan, supaya kami memiliki kehidupan serupa, segambar dengan Kristus. Apapun yang bisa kami lakukan dalam hidup kami hidup bagi kemuliaan, kami hidup bagi kesenangan Tuhan, kami hidup bagi sesuatu yang mengagungkan Tuhan. Sepanjang hidup kami memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan setiap waktu supaya hidup kami selaras dengan kebenaran firman Allah. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.